indahnya etika. Jadi Bu, kenapa di atas malam 20 atau masuk ke malam 10 yang ketiga dari bulan suci Ramadan, tema kita tentang etika. Karena 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini banyak godaannya, di mana para jamaah banyak berhijrah. Yang tadinya sholat isya dan tarawih di Masjid Nurul Aliyah, setelah 10 malam ketiga berhijrah, sholat isya dan tarawih di Pasar Senggol. Nah, ini sudah mengganggu berbagai macam pola pikir. Ada yang memikirkan kordeng baru, ada yang memikirkan berbagai macam hidangan di bulan di Idul Fitri kelak, menyiapkan kue-kue, bolu-bolu dan lain sebagainya. Sehingga melalaikan kita dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan. Sebagaimana etika, etika ini secara bahasa al-muqsu fi makanin khairan kana aw syarran. Jadi etika ini secara bahasa menetap di suatu tempat, baik tempat tersebut baik ataupun buruk. Jadi kalau ibu-ibu sedang telepon bapak-bapak, "Pak, lagi di mana Pak?" Tahu-tahu terdengar suara letak, suara gaplet. Itu bapaknya lagi ditikap tuh, ditikap di meja gaplet. Secara bahasa etika ini menetap. Nah, tetapi secara istilah, etika ini secara istilah, secara ilmu fikih, etika ini berarti al-muqsu fil masajid. Al-muqsu fil masajid bin niyatil makhsusah. Jadi etika ini secara ilmu fikih menetap di dalam masjid dengan niat yang khusus. Nah, jadi etika ini orang berdiam diri di masjid, kalau tanpa disertai dengan niat etika, maka tidak bernilai etika. Karena etika itu harus bin niyatil makhsusah, dengan niat yang khusus. Kemudian pertanyaannya, boleh etika di mushola? Bu, boleh Bu? Atau siapa Bu? Jadi etika di mushola ini ada yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau kami etika di mushola? Mushola mana? Mushola rumah atau mushola al-Kausar? Kalau di sebuah mushola dikumandangkan ada yang panggilan untuk mengajak ibadah sholat lima waktu, maka dia disebut masjid. Masjid ini asal katanya sajadah yasjudu sujudan. Karena di dalam ilmu fikih tidak ada mengenal kata mushola. Yang ada di dalam ilmu fikih itu yang pertama masjid jami', yang kedua masjid. Kalau Nurul Aliyah ini namanya masjid jami' Nurul Aliyah. Kenapa dibilang masjid jami'? Karena di dalam masjid ini terdapat Jumu'ah. Adanya sholat Jumat. Jami terdiri daripada 3 kata, jim, mim, dan ain, jamaah. Jami, Jumu'ah, jamaah. Jadi satu rangkaian. Jadi ketika di dalam masjid tersebut adanya sholat Jumat, maka masjid tersebut disebut masjid jami'. Kalau di dalam masjid tersebut tidak ada sholat Jumat, itu disebut dengan masjid, seperti Masjid Al-Kausar atau sering kita kenal musalla. Musalla ini sebenarnya bahasa bersatu makna. Sebagaimana kalau kita lihat orang Jawa dilanggar itu tidak mati Bu. Benar Bu? Orang Jawa dilanggar tidak mati. Tapi kalau orang Rumai dilanggar, apalagi sama tahun CBO, bisa mati Bu. Nah, jadi kalau di Jawa disebut langgar. Kalau di Rumai disebut surau. Ya, surau itu sumber. Surau juga. Nah, Melayu sama sukar sama surau. Kalau di Palembang langgar atau musalla. Pemersatu bahasanya musalla. Yang disebut langgar, yang disebut surau itu namanya musalla. Musalla ini asal katanya sholat, ditambah masdar menjadi musalla, bermakna tempat sholat. Bahkan di rumah pun kita bisa membuat musalla, tempat sholat, artinya tempat sholat khusus tanpa dikumandangkan azan di situ. Tapi kalau seperti musalla kebanyakan di rumah ini
Sebenarnya namanya masjid. Jadi kembali kepada iktikaf. Iktikaf ini indahnya iktikaf. Sesuatu itu akan indah ketika kita mengenal apa itu iktikaf. Sama kayak ibu-ibu. Kalau tak mengenal sama bapaknya mungkin tak indah bapak itu ya, karena itu mengenal karakteristik bapak itu seperti apa, makanya indah. Begitu pun iktikaf. Iktikaf ini kalau kita dengar seperti hal-hal yang rutinitas tanpa berkesan. Duduk di masjid, habis batang, 2 batang, 3 batang, balik. Nah, iktikaf juga itu, tapi iktikaf secara bahasa. Tapi kalau iktikaf secara kenapa iktikaf secara bahasa itu bisa dalam keadaan baik dan dalam keadaan buruk? Sebagaimana di dalam Al-Quran menggunakan kata akafa atau kata iktikaf di dalam surah Al-A'raf ayat 138, ya'kufuna ala asnamil lahu, mereka menetap ala asnamil lahu, atas berhala-hala mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menetap artinya beriktikaf mereka di depan berhala-berhala mereka. Secara bahasa iktikaf itu menetap. Tetapi secara istilah, secara ilmu fikih, al-muqsud fil masjid bin niyatil makhsusah, menetap di masjid dengan niat yang khusus. Jadi kalau tadi bapak-bapak atau ibu-ibu sebelum melangkah ke masjid ini, sebelum masuk masjid tadi kita pasang niat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, baru melangkahkan kaki ke masjid. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Selama duduk di masjid ini, walaupun hitungan dari isya sampai tarawih habis pulang sudah bernilai pahala iktikaf. Jadi timbul pertanyaan, Pak Ustaz, ada yang bertanya, iktikaf itu kurun waktunya berapa lama? Sebagaimana Rasulullah SAW, iktikaf paling lama Rasulullah SAW adalah di 20 hari terakhir. Artinya satu hari itu 24 jam. 24 jam dikali 20 berarti berapa Pak? 24 kali 20. Nah, 480 jam. Itulah iktikaf yang terlama Rasulullah SAW. Kemudian kalau iktikaf kebiasaan Rasulullah itu beriktikaf mulai di malam 21 atau masuk kepada 10 malam ketika di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man i'takafa ma'i falya'takifu fil asril awakhir." Siapa yang ingin beriktikaf denganku, kata Rasulullah, maka beriktikaflah di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Seperti pada malam hari ini, termasuk sudah memasuki malam yang ke-21. Jadi mulai besok kita biasakan pasang niat sebelum masuk masjid, niat iktikaf lillahi ta'ala. Hukum iktikaf ini bisa berubah-ubah. Ketika iktikaf ini sudah dinazarkan, maka hukum iktikaf tersebut wajib. Contohnya, misalnya ibu-ibu ada anaknya ikut tes pegawai misalnya. Ya Allah, seandainya anakku lulus tes pegawai, aku bernazar kepadamu iktikaf 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Maka hukum iktikafnya wajib, harus dibayar. Tapi kalau iktikaf seperti biasa, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Mengenai waktu iktikaf ini, kalau menurut mazhab Maliki harus menyatukan antara siang dengan malam, lalu disebut iktikaf. Contohnya tadi misalnya bapak-bapak mulai iktikaf pas berbuka tadi iktikaf di Masjid Nurul Aliyah. Dihitung 1 kali iktikaf sampai dengan berbuka esok harinya. Itu menurut Imam Maliki. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i,
i'tikaf itu waktunya seperti waktu tumanina, seperti waktu kita ruku. Cuma membaca kalimat tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa detik itu? Kurang lebih 10 detik lah kalau dilamakan. Itu sudah ternilai i'tikaf kalau menurut Imam Syafi'i. Tetapi ada di dalam Al-Quran yang kalau kita tidak mengkajinya, tidak mendalami makna yang dimaksud dalam yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, kita agak terpeleset atau bingung memahaminya. Seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 ada ayat yang berbunyi wala tubashshiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi jangan kamu mencampuri mereka, jangan kamu mencampuri istri-istrimu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Nah, ibu bertanya, macam mana nak mencampuri sedangkan kita beriktikaf di masjid? Nah, ini kembali kepada niat kita i'tikaf tadi. Misalnya kita ada berniat i'tikaf 10 hari, misalnya 10 hari, bapak-bapak berniat i'tikaf 10 hari. Karena setelah jalan 3 hari atau 5 hari berjalannya i'tikaf, pas hari kelima bapak-bapak ini ada hajat, keperluan untuk pulang, mengambil katakanlah pakaian dan kebutuhan untuk dia beriktikaf karena kebutuhan hajat. Tetapi pada saat pulang bapak-bapak atau ibu-ibu tersebut bercampur, maka i'tikaf yang dia lakukan selama 5 hari yang telah dia lakukan batal. Nah, itu maksudnya, bukan berarti beriktikaf sambil mencampur istri, bukan. Karena kita memaknai makna tersebut sangat sempit. Demikian ketika kita berniat i'tikaf, ketika kita berniat i'tikaf di dalam masjid, maka tidak diperbolehkan keluar masjid kecuali untuk qada'ul hajat atau kedatangan hajat, misalnya buang air kecil atau BAB dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya bapak-bapak i'tikaf mulai dari berbuka lagi sampai niatnya sampai berbuka besok, pas tengah malam keluar nongkrong di tangga sambil nongkrong, maka i'tikafnya batal. Nah, jadi istilahnya i'tikaf ini benar-benar kita berdiam diri di dalam masjid. Apa kegunaan kita berdiam diri di dalam masjid? Melakukan ibadah. Ibadah yang tertinggi adalah melakukan sholat sunnah. Bahkan seorang imam Abu Hanifah itu beliau sampai ratusan rakaat dalam satu malam melaksanakan ibadah. Nah, itu seorang imam. Tapi kalau kita mungkin berpuluh-puluh rakaat. Ketika tidak mampu, maka turun dengan tadarus qiraatul Quran, melakukan tadarus di dalam masjid. Ketika tidak mampu juga, maka kita melakukan zikir. Cukup berzikir, sebut kalimat-kalimat tahmid dan lain sebagainya. Nah, jadi karena waktu kita terbatas, intinya mulai malam hari ini setiap kita memasuki masjid memasang niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala.